Sidoarjo. Kang TP, di Sidoarjo ini kerapatan temuan purbakalanya cukup banyak ya. Ada candi, ada struktur bagian pemukiman, sumur, begitu ya. Bahkan ada batu, gitu. Nah, sebenarnya Sidoarjo sendiri itu sudah eksis data purbakalanya paling lama itu tahun berapa sih, Kang TP? Ya, jadi data secara literasi atau inskripsi atau dari prasasti itu yang tertua itu adalah prasasti Waharu yang ada beberapa lempeng itu yang dikeluarkan Mas Satya Balitung. Terus ada juga prasasti Tulangan. Jadi prasasti Tulangan pasti terkait dengan Tulangan. Di Sidoarjo masih ada sampai sekarang toponim Tulangan, itu masa dia Balitung. Itu yang paling tua. Inulat. Ya, lempeng itu. Nah, itu terus ada juga prasasti Kencana atau disebut di situ menyebutkan dengan jelas bangunan suci Bungur Asana. Itu juga masa-masa abad 89 itu sebelum masa Airlangga. Nah, terus lebih muda lagi jelas masa Airlangga karena ada prasasti Kamalagian ya 1037 Masehi itu masa Airlangga. Nah, dari beberapa prasasti itu tentunya yang bisa ditarik benang merah di wilayah Sidoarjo adalah toponim, nama-nama desa atau wanua, tepi siring atau tani, desa-desa itu bisa diidentifikasi dengan persamaan nama dengan nama sekarang. Nah, contohnya di prasasti Kamalagian itu menunjukkan desa-desa yang terkena dampak banjir. Itu ada sekitar mungkin 8-10 desa itu. Kalau nggak salah salah satunya ada desa Patapan gitu ya. Nah, itu harus dicari apa namanya sekitar. Ada saya pernah ngobrol dengan Mas Tri itu, Mas Tri malah hafal itu. Desa ini kemungkinan desa ini itu ada. Saya nggak hafal ya. Adanya di data komputer saya. Tapi masih Kota Gato. Ya, kajian toponomi. Ya, masih mencocokkan gitu yang belum pasti sebenarnya. Ya. Tapi dari itu, apakah benar bisa dipastikan itu ada nama desa yang cocok di situ? Ada beberapa yang mirip ya. Misalkan ke dalam proses apa itu saya lupa, itu saya pernah diskusi dengan Pak Sudi itu. Itu ada desa Pia-Pia. Pia-Pia itu akhirnya menjadi PP. Nah, Pia-Pia itu sekarang jadi PP. Nah, itu kan jauh tapi ya dari Pia-Pia menjadi PP. Ya mungkin distorsinya terlalu, tapi kan mengandung survei. Oke lah. Jadi kalau kita anggap ini hanya hipotesis awal ya. Kota Gato ya. Kota Gato mantuk. Mantuk. Ya itu. Okay. Kalau secara data pasti itu. Jeruk Legi sudah pasti. Oke. Ya. Jeruk Legi. Terus Kembang Sri. Juga dari dari prasastinya masa Raden Wijaya, Kudadu, rutenya itu juga ada mulai dari Carat. Sebentar, ini kan baru bahas Airlangga dulu. Ya, Airlangga. Jangan langsung loncat-loncat, nanti bingung. Jadi kan prasasti Kamalagian. Ya, disebut nama desa. Desa-desa. Oke, terus ada yang cocok di situ? Ada. Apa? Wah, ya itu saya lupa. Yang apal Mas Tri malah. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu mungkin Mas Agus apal ya. Saya pernah diskusi dengan Mas Tri ya. Kita bicara nggak Mas? Oh, enggak. Sebentar. Jangan loncat-loncat, bingung ya. Jadi supaya kita memahaminya per frame, per babak, jadi lebih enak. Oke, di prasasti Kamalagian masa Airlangga, prasasti itu menyebutkan tentang apa? Pada dasar intinya prasasti itu adalah Raja Airlangga meresmikan sebuah dauhan ya, yang diartikan sebuah bendungan untuk mengatasi masalah banjir memang. Nah, itu pada konteksnya itu memberi sima kepada desa. Terus diduga itu bendungannya di mana? Karena disebutkan di prasasti itu dauhan Rih Waringin Sapta. Waringin Sapta ini sama dengan Wringin Pitu.
Nah di desa Balongbendo itu masih ada desa Wringin Pitu. Nah, letak Kamalagian sendiri ada di Krian toh? Ya betul. Bendungannya di Balongbendo. Wringin Pitunya. Ya kalau dikatakan Jauh dengan, dong. Kalau dikatakan dengan toponimnya sebenarnya. Jauh kan? Ya jauh. Iya. Jauh. Terus gimana itu? Ya itu karena sementara masih goda-gade, goda-gade-gado. Apakah prasasti itu kemungkinan terpindahkan? Enggak juga. Ya, saya juga itu masih in situ, ya masih in situ. Atau mungkin perspektif kita saat ini yang menilai itu jauh. Padahal Ya. dulu sebenarnya satu kawasan. Betul, betul. Kawasan Waring Sapta itu dulu mungkin cakupannya luas. Ya. Oke. Terus itu udah bangun bendungan ya. Ya, bendungan. Wringin Pitu ada di Balongbendo, berarti lebih ke barat Lebih sekali. ke barat ya. Lebih mendekati Brantas. Betul. Nah, apakah yang di bendung itu Brantas? Iya. Dan itu berantas. Karena di situ menyebutkan akhirnya sungai terpecah menjadi 3. Kali Anyabang, Kali Anyabang Telu itu ya. Nah, itu. Nah, ada juga dugaan bahwa Waring Sapta itu dihiaskan jadi Dam Canggu gitu ya. Nah, cuman waktu dulu mungkin administrasinya masih ikut Waring Sapta. Oke. Jadi luas lah. Oke, dari Airlangga kita terus kemudian mundur lagi ke masa Majapahit. Singosari dulu. Singosari. Ya. Nah, Singosari terutama di Raden Wijaya ya. Ya. Diceritakan di Kudadu pelariannya Raden Wijaya. Betul. Gimana? Nah, tadi malam juga sempat Jagung Budaya Tindungus tuh ambil temanya saya nampak kilas jejak pelarian Raden Wijaya. Jadi di Plastik Kudadu itu muncul toponim-toponim nama yang mana itu nama-nama itu sekarang masuk wilayah administrasi Sidoarjo. Contohnya habis dari Labu Carat, nyebrang Kali Porong, sungai itu masuklah Raden Wijaya di wilayah namanya Pamotan Apajek. Pamotan Apajek itu sekarang saya juga identifikasi dengan Pamotan. Itu masuk kecamatan Porong ya. Dari Sidoarjo Selatan itu. Kemudian dari Pamotan Apajek, Raden Wijaya hendak ke mana itu Terung. Nah, Terung kan jelas. Nah, yang sekarang kita berada di Terung. Terus karena Raden Wijaya hendak minta bantuan sama aku Rakyat Agraja itu ya, sebagai akunya Terung waktu itu. Nah, terus karena dia ada musuh, dia nggak jadi ke Terung, akan semakin ke utara, masuklah di Kembang Sri itu ya. Yang saya duga mungkin sekitar masuk wilayah Sukodono, Bang Sri sekarang menjadi Bang Sri itu ya. Terus semakin ke utara, akhirnya nyebrang sungai lagi, sampailah di Kudadu. Itu rute Raden Wijaya. Nah, itu jadi ada beberapa toponim yang memang secara administrasi karena sekarang masuk. Terus nyebrangnya ke Madura? Nah, terakhir dari Kudadu sama Kilura Kudadu karena jasanya telah memberi makanan, minuman, dan persembunyian, akhirnya diantarlah sama Kilura Kudadu itu sampai di wilayah namanya Rembang. Rembang diduga di. Nah, kalau Kudadu dan Rembang ini kalau saya pribadi ya mungkin masih ada nggak tahu benar salah, cuman saya identifikasi sementara sudah masuk sekarang wilayah Surabaya. Oke, apakah disebutkan itu ke utara kan enggak toh? Iya, ke utara. Utara jelas. Oke. Ada kata utara. Di Kudadu itu? Yes, betul. Nih, Rembang itu utaranya dari Kudadu? Iya. Semakin ke utara. Semakin ke utara? Utara. Disebutkan utara gitu? Iya, utara terus. Pokoknya hendak ke Terung, dia musuh, dia arahnya ke utara terus. Utara terus. Sampai Kudadu. Bukan. Dalam naskahnya itu yang dari disebutkan Kudadu. Utara kan tidak, cuma nyebutkan dia toponim. Diantar sampai Rembang. Berarti ke utara itu kan interpretasi kita. Ya, betul. Di teksnya sendiri tidak nyebutkan arah. Kalau yang dari Kudadu ke Rembang tidak, tapi yang sebelum Kudadu sering ke utara ada. Iya. Nah, permasalahannya dari Kudadu ke Rembang. Ke Rembang. Ya. Apakah Rembang itu ada di utaranya Kudadu? Kan kita nggak disebutkan. Tapi kalau menurut logika karena dia tujuannya ke Madura, otomatis ke utara. Nah, itu interpretasi. Ya. Bisa saja kan Rembang itu ada di Bangil, ya, Pasuruan ada Rembang. Ya. Betul. Jadi nggak agak bias juga ketika ada memaksakan ke utara, padahal terus kemudian bisa aja dia karena dihantarkan pengawal begitu. Ya, sama lurah itu ya. Dia kembali ke Bangil begitu. Tapi saya rasa kalau kembali ya karena ini konteksnya musuhnya akan ada di selatan ya, selatan dan barat itu ketika dia dari selatan itu otomatis kalau logika saya
secara logika kalau dia kembali ke selatan pasti ketemu musuh lagi. Ya. Pasti ketemu musuh. Dan logikanya itu dalam satu peristiwa yang berdekatan. Bisa betul, aja ada beberapa waktu kemudian ya. Soalnya kemudian yang mengejar Raden Wijaya terus kemudian dia kembali lagi ke Daha Kediri, ke Daha Kediri dan sehingga sudah aman akhirnya dia melambung. Bisa betul. Jadi saya baca beberapa tulisan terlalu banyak interpretasi berlebihan terkait dengan pelarian Raden Wijaya sih. Begitu, apakah itu cuma 1 hari 2 hari gitu diceritakan atau memang dalam rentang waktu ketika menyeberang itu agak lama. Dia mengamankan diri dulu begitu beberapa hari setelah kondisi aman kemudian dia baru menyeberang. Bisa jadi karena kalau dari beberapa literatur saya baca seakan-akan itu satu kejadian begitu ya. Saya rasa itu, padahal di prasasti itu tidak menyebutkan seperti itu. Ya, tidak menyebutkan timing waktunya berapa hari memang enggak. Karena saya membaca di prasastinya sendiri memang ketika dikejar memang dalam keadaan tergesa-gesa karena treknya kayak zigzag gitu. Betul. Iya, betul. Pelariannya ke desa ini kayak zigzag begitu. Tapi ketika dia sudah aman, mendapat perlindungan, terus kemudian dia menyeberang kan tidak dalam satu kejadian. Maksudnya dimungkinkan terjadi seperti itu. Bisa jadi karena butuh waktu karena memang disitu ada kata-katanya Kitor Kudati itu memberikan makanan, minuman, bahkan persembunyian yang mana itu nanti dikhawatirkan musuh tahu. Gitu. Itulah dalam logikanya seperti itu kalau kita menerjemahkan kan tidak mungkin dalam segera langsung ke Madura dalam waktu yang berdekatan. Saya pikir itu menunggu kondisi yang aman. Seperti dalam kondisi perang kan tentu menunggu kondisi yang aman. Betul. Ya, baru kemudian itu sehingga kemudian memaksakan itu seakan-akan Rembang itu ada di utara itu terlalu jauh menurut saya. Memang ada 2 kemungkinan bisa Rembang Pasuruan, jadi dia kembali ke selatan, terus kita itu ke timur. Bisa jadi ke utara. Itu yang menarik posisi Sidoarjo ya. Dalam pelarian Raden Wijaya pada masa Singosari ya, Kertanegara awal-awal. Awal Singosari akhir lah. Awal-awal Raden Wijaya ya, awal Majapahit. Dan kemudian posisi Sidoarjo kemudian muncul juga lagi dalam Kidung Harsawijaya dan Pararaton menyebutkan trik. Nah, hutan trik gitu dan kemudian ada toponim Tarik di Sidoarjo dan kembali peran Sidoarjo muncul lagi. Betul. Pada masa masih tetap dari Kertanegara begitu terus kemudian awal-awal. Nah, apakah benar Tarik itu ada di Sidoarjo, Kang? Nah, itu yang memang butuh kajian lebih dalam. Cuman kalau hemat saya pribadi ini ya, saya menduga masih di wilayah Sidoarjo. Alasannya yang paling mendasar adalah jadi sekembalinya Raden Wijaya dari Sumenep itu kan dia disarankan sama Arya Raja, kamu minta ampun lah sama si Jakatwang kan gitu. Nah, akhirnya diantar oleh para rombongan dari Madura ke Daha, ke Kediri. Bahkan di Kidung Harsawijaya atau Kidung Panji Jagrama itu jelas pada saat dia ke Daha diterima pada saat hari raya Galungan kalau nggak salah itu. Nah, itu ada pesta-pesta gini dan sebagainya. Nah, itu akhirnya entah berapa lama dia di Daha, akhirnya Raden Wijaya ini kan memohon kepada Raja Jakatwang untuk diberi kesempatan membuka lahan hutan yang mau dibuat hutan perburuannya Jakatwang. Hutan perburuan karena Jakatwang ini kan raja yang suka berburu ya. Nah, kalau dalam istilah Mataraman disebut kerapiak ya. Kerapiak itu kan hutan perburuan ya. Perasaan semua raja senang berburu deh. Betul. Terlepas dari benar atau tidak, tapi trik itu kan sebenarnya definisinya dari kosakata hutan. Alase wong trik. Ya, wong trik hutannya orang trik. Hutannya orang hutan. Trik sendiri hutan. Hutan ya. Iya. Benar ya? Agak ambil. Nah, tapi lah itu Pararaton. Hanya muncul di Pararaton dan Kidung. Harsawijaya. Kidung Harsawijaya sama Kidung Panji Wijakrama itu sebenarnya kalau saya itu sebenarnya saduran dia menyadur Pararaton. Nah, cuman lebih didetailkan secara. Jadi gini, kalau dari sebagai sumber sejarah Pararaton sendiri banyak biasnya, kemudian tambah bias. Betul.
Ya, Ya, betul. sehingga sebenarnya kalau ini menjadi kidung atau pararaton sebenarnya sebagai pelengkap, Pelengkap. Betul. bukan sebagai sumber utama. Ya. Tapi kalau terlalu bias kan dipertanyakan lagi. Ya. Ya, apakah benar terjadi pembukaan hutan seperti itu? Itu masih bisa debatable lah, Ya, masih betul. bisa debatable. Betul. Oke, tapi yang dari prasasti Kudadu, kemudian dari pararaton, pembukaan hutan trik, terutama dari prasasti Kudadu kita tahu ada Sidoarjo ini merupakan wilayah kekuasaan dari Kalau yang jelas Terung itu. Yes. Terung itu jelas. Terung. Ya, itu disebutkan akunya. Akunya. Aku. Dan itu pada masa Singosari. Singosari. Nah, sebenarnya di Sidoarjo ini sudah tercipta atau pemukiman atau kota atau desa atau kecamatan ya dari Aku Terung. Aku Rakrian Agraja. Oke. Sudah dapat gambaran kan bahwa Sidoarjo ini. Nah, tapi daerah persebarannya sepertinya di arah barat. Ya, di sini menjadi nama toponim Terung. Terung. Dan ternyata di daerah Terung Wetan, Terung Kulon sekarang ya. ini Ya, betul. banyak sekali tinggalan-tinggalan Betul. cagar budaya apa tinggalan-tinggalan batal kuno lah. Ya. Oke, berarti kita bisa identifikasi bahwa ini loh kebudayaan dari Aku Terung Aku Terung ya. pada masa Singosari. Pada masa Singosari, betul. Oke, sebenarnya siapa sih Aku Terung pada masa Singosari dalam naskah sejarah disebutkan nggak? Tidak disebutkan secara detail memang ya, cuman dari rangkaian toponim itu Raden Wijaya itu tujuan awalnya itu memang hendak ke Terung. Tujuan awal. Jadi dia itu tidak ada pikiran ke Madura. Kalau menurut saya, Madura itu hanya the second tujuan. Oke. Tujuan kedua lah. Ya. Ya. Dia karena Terus? berharap Oke. ketika di Terung mendapat bala bantuan. Oke, masuk ke daerah Sidoarjo berarti ada Adipati Terung. Aku. Aku. Adipati kan masa Islam ya. Iya. Aku Terung. Terung. Ya. Ya mungkin orangnya berbeda pada antara Aku Terung dengan Adipati Terung. Yes. Tapi kelanjutan peradabannya sepertinya masih sama. Masih sama. Teritorialnya dari Aku Terung. Aku Terung. Terus ada Kudadu. Kudadu. Kudadu itu nama desa yang diberi Sima tadi kan ya. Ya, itu bagian dari Terung. Oh enggak, beda. Beda. Bagian dari apa itu kalau di sumber? Hanya sebatas desa. Oke. Desa kuno. Desa kuno. Kuno. Dan pemimpinnya disebut lurah. Jelaskan lurah desa Kudadu. Tingkatnya lebih Lebih rendah daripada aku. Ya. Jadi karena letaknya tidak jauh dari kekuasaannya Terung, dia bagian dari Terung atau gimana? Kalau saya duga di situ di Kudadu disebutkan bagian dari apa ya? Klemi. Ada kata-kata klemi. Jadi Lokasi Kudadu di mana sih? nah, ini yang masih belum pasti ya. Cuman saya sendiri menduga kalau utaranya dari Terung ke Bangsri, terus nyebrang Bengawan sungai, bahkan ada adegan ketika nyebrang sungai itu pasukan Wijaya itu ditombaki sama pasukan Jagabang. Itu ada di adegannya terekam dalam Kudadu. Akhirnya tinggal 12 orang kalau nggak salah bersama Wijaya itu akhirnya sampailah di Kudadu setelah nyebrang sungai itu. Kalau logika saya, Nah, di wilayah Sidoarjo ini sendiri banyak sekali sungai. betul. Apakah sungai yang pecahannya berantas, Kalimas? Apakah sungai Bengawan Solo? Apakah sungai berantas yang Porong? Kalau saya pernah diskusi dengan Mas Heri Purwanto dari Kediri itu kayaknya dia sama dengan saya interpretasinya. Jadi semakin ke utara itu ya sungai yang dimaksud ya sungai yang aras panjang itu, yang masuk Surabaya. Itu kan pecahan berantas itu ya. Kalimas ini apa? Sungai Surabaya? Ya, Surabaya River. River Van Surabaya betul. River Van Surabaya. Nah, habis nyebrang sungai logikanya Jadi bahasa Belanda sungai juga ya. akhirnya River Van Basten. iya, itu logikanya kalau saya ya kalau saya ambil aja ke utara ya, karena kalau ke barat nggak mungkin tujuannya Madura. Kemungkinannya kalau nggak ke utara, timur. Nah, itulah maksud saya ada interpretasi masuk di situ. Ya, Ya. Nggak mungkin loh kalau ke ke barat. ya jelas nggak mungkin. Karena Dia ke utara. tujuannya Makanya Madura. kita mesti melihat lagi kritik sumber Kritik sumber, terhadap ya. prasasti itu. Apakah dia menyebutkan arah
Tidak. di situ. Oh, kalau yang sebelum dari Kudadu menunjukkan utara. Utara terus nyebrang sungai, ketika itu sungainya arusnya deras, banyak yang tenggelam, Jadi yang bisa masih aja hidup. Kudadu itu di selatannya dari Bang Sri. Di selatannya. Utaranya. Bisa aja di selatannya. Disebutkan dari Bang Sri dia ke utara terus kemudian ke Dari Kudadu. Terung dia ke Kambang Sri, terus nyebrang sungai tadi itu adegan ditombaki, tapi nyebrang sungai sampailah di Kudadu. Nah, kan Tapi tak ada kata utara Mas Yang. Ya. Tak ada kata utara. lagi pula sungai sendiri juga beralih. Kita tahu Beralih. sungai itu bisa alih jalur saat ini. Berubah jalur. Oh iya, ya, secara geografis ya. Dan sungai di Sidoarjo itu banyak sekali. Banyak sekali anak Krian ya, betul, anak betul. sungai. Ya. Inilah yang menjadi menarik sebenarnya sejarah ya. Ketika Guta Gato itu main. Tapi ya tadi kita harus hati-hati antara interpretasi pribadi dia ke utara ke selatan itu interpretasi pribadi atau memang disebutkan menuju ke arah Ke arah. gitu ya. Oke, nanti kita pelajari lagi gitu. Nah, yang pasti Sidoarjo merupakan peradaban ada peradaban yang penguasanya merupakan Akuwu Aku Terung. Oke. Kita kunci di situ. Ya, oke, kita kunci dulu. Ceklek. Panas. Nah, kita break dulu.